kambing datangkan ini dari sini, begitu sudah datang pakan tidak ada, terus ilmu untuk membuat fermentasi ataupun silase kita nol, kita akan kewalahan sendiri. Nah, disitulah penyebab kegagalan dari para peternak kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit tidak pakai palu. Pada kesempatan hari ini berada di kandang kambingnya Bapak Miswan. Ini salah satu peternak kambing sekaligus menjadi YouTuber juga ini ya bos, karena dia juga ada channel YouTube-nya dengan Miswan Channel ya, untuk channel YouTube-nya. Ini nanti kita tanya-tanyakan tentang perawatan tata cara dalam beternaknya. Ada kegiatan apa hari ini bos? Ini rencananya mau pembuatan jamu mas, untuk menambah nafsu makan kambing-kambing kita dan menjaga daya tubuh si kambing di saat musim penghujan ini mas. Musim hujan ya. Gimana ini kabarnya nih bos? Ya alhamdulillah sehat. Sehat lah ya. Ini identitas diri bos. Ya, nama saya Miswanto Ya. dari Desa Karangsari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dari Karangsari, Ketapang ini ya. Ya, Ketapang. Ini 5 menit lagi pelabuhan Bakauni ini ya. Ya, 5 menit lagi sampai Pelabuhan Bakauheni. Tidak jauh dari sini Pelabuhan Bakauheni. Ini apa jamunya ini yang digunakan untuk bahan-bahannya ini? Kalau saya itu biasa menggunakan lempuyang, ada kencur, ada jahe, kunyit, tapi kunyitnya masih belum ngambil, itu masih di pohon. Oh, di pohon. Masih ditanam. Karena saya biasanya itu pembuatan jamu itu rutin ya, minimal ya 1 bulan 2 kali lah, untuk meningkatkan stamina si kambing, untuk menjaga daya tahan tubuhnya, dan yang pasti itu agar makannya itu rakus. Oh, makannya itu lahap. Nafsu gitu. makan bertambah ya. Insya Allah kalau makannya itu banyak, insya Allah kambing itu tetap sehat gitu. Dan juga cepat gemuk bagi anak-anaknya. Menggunakan jamu herbal itu ya. Herbal, saya semuanya menggunakan jamu herbal. Kalau boleh tahu ini bos, ini sudah berapa lama ini sampean piara kambing ini bos? Saya kurang lebih sekitar 5 bulan. Baru berarti? Baru 5 bulan. Ya terinspirasi dari kawan-kawan, karena ternak kambing ini memang ya cukup menguntungkan. Mau dijadikan usaha pokok bisa, mau dijadikan usaha sampingan ataupun samben tani gitu, itu ya, juga masuk bisa ya. Masuk. Bisa diceritakan perjalanan beternaknya ini bos? Kalau dulu sebenarnya itu saya sapi. Oh, awalnya sapi. Awalnya sapi, tapi bukan saya yang melihara, orang gitu. Berhubung sapi itu kayaknya kok lama banget gitu, jadi saya punya pikiran apa yang cepat dari sapi itu. Jadi saya punya pikiran itu usaha ternak kambing gitu. Jadi sapi saya jual, kemudian saya buat modal untuk membuat kandang ini modal sapi ini. Oh, kandang ini ya, dari sapi ini. Sapi 1 ekor untuk buat kandang ini. Ini kapasitas berapa ekor ini kandangnya ini? Kalau kapasitas sekitar ya kalau sekitar 30-40-an lah. Sekitar 30-40 ekor. 40 ekor lah. Panjang berapa meter ini bos? Ini panjang 12 meter. 12 meter. Ini 12 meter belum sama teras ya. Iya. 14 meter, 12 meter, terus kali lebarnya ini 5 meter. 5 meter. Iya, 5 meter. Jadi untuk kandang ini 1 ekor sapi ya? 1 ekor sapi. Ini awalnya berapa indukan yang dipiara ini? Saya 8 Langsung 8. indukan. Terus selang 1 bulan saya mendatangkan jantan-jantan untuk penggemukannya. Nah, jadi selama sekitar 5 bulan dan 6 bulan lah, itu dari 8 indukan itu sudah 6 indukan yang melahirkan anak itu di sini. Berarti tiap bulan ada yang beranak ini ya? Iya, beruntun.
Beruntun. tiap bulan. Ada yang 1 bulan 2 ekor itu pernah, 1 bulan 3 ekor juga pernah. Jadi beruntun beranaknya, karena saya mendatangkannya ini sudah keadaan hamil. Oh, belinya sudah hamil. Sudah hamil. Nah ini juga waktu datang ke sini ini sudah hamil. Jadi Itu harga berapa itu bos untuk kambing jenis ini? ini 1.500. 1.500. Ya, 1.500. Sekarang sudah dapat hasil Anaknya ya? anakan satu. Ini satu anaknya ini. Satu anaknya. Ini yang beranak ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6 ekor. 6 ekor. Sudah ketahuan hasilnya ya? Sudah ketahuan, alhamdulillah. Baru 5 bulan ya? Baru 5 bulan kurang lebih. Iya, 5-6 bulan. Iya. Ya lumayan ini. Ini kayaknya anakan pertama dari indukan ini kayaknya. Oh, anak pertama. Anak pertama. Ini indukan semua ini bos? Indukan semua ini. Yang kemarin yang jantan sudah dijual. Oh, sudah ada dibuka. penjualan. Sudah pernah menjual kemarin. Yang jantan? Yang jantan. Oh, kandangnya kosong ini ya? Kandangnya kosong. Oh iya iya. Tinggal nyari bibitan lagi. Berapa ekor kemarin itu bos? Kemarin 6. 6 ekor. Ya. Sudah piara berapa bulan di sini? Kurang lebih 5 bulan. 5 Kurang bulan. lebih 5 bulan. Nah, ini kan sudah menjual. Ya. Berarti kan sudah ada kalkulasi penghasilannya ini ya? Iya. Itu modal awal belinya berapa? Nah, itu dulu saya belinya 1.000. 1 1 jutaan jutaan per ekor. per ekor. Kemarin terus terjual saya jual itu 1.600.000. 1.600.000 per ekor. Per ekor. Jadi sekitar 600 ya? Iya, 600. Itu 5 bulan ya? Iya, 6 bulan. Kurang lebih ya 5 sampai 6 bulan lah. 5 sampai 6 bulan. Iya. Itu kemarin yang khusus penggemukan ya? Ya, kemarin Jantan. penemukan karena saya breeding juga campur untuk penggemukan, karena nanti bisa kita bandingkan mana yang Lebih lebih menghasilkan. menghasilkan. Tapi kalau menurut saya ya semua menghasilkan lah kalau ternak kambing ini. Baik breeding ataupun Penggemukan ya? penggemukan itu tetap menghasilkan. Bukan hobi menghasilkan dulu itu. Saya hobinya mancing. Kalau hobi Hobinya mancing mancing ini pasti membuang duit gitu kan. Ya. Jadi saya alihkan menyalurkan hobi tapi mendapatkan hasil, mendapatkan untung gitu kan. Pindah Jadi ya ternak kambing. pindah ternak kambing gitu. Untuk kendala dalam beternak ini selama 5 bulan ini apa bos? Kalau kendala ya biasanya kalau kambing kalau musim dingin ini pasti flu, jadi batuk Flu, pilek, batuk gitu. pilek ya. Tapi itu ya bukan kendala yang terlalu berat lah menurut Iya. saya, itu udah umum, udah biasa. Umum. Kalau di sini musim itu pasti di sana-sana juga flu pilek itu pasti ada gitu. Ya. Alhamdulillah kalau masalah kematian itu kalau yang baru dilahirkan karena tidak ketahuan, lahirnya malam, jadi Tidak ketahuan. pagi-pagi kadang udah ada yang mati mungkin keinjek gitu. Jadi Keinjek, ya. ada yang lahir 2 ekor itu mati 1 karena mungkin keinjek karena lahirnya malam. Kandangnya jauh dari rumah ini. Iya. Untuk rumahnya di atas sana. Ini kandangnya di bawah gunung ini bos. Oh jauh ya. Jadi saat indukan beranak tidak ketahuan kalau malam hari ya. Iya. Kalau untuk kematian penyakit belum pernah tapi ya. Alhamdulillah belum. Janganlah ya. Jangan. Kalau penyakit ya kalau batuk pilek itu biasalah, gudikan itu biasa bisa kita Atasi sendiri ya. sendiri. Iya. YouTuber ini loh bos, masa nggak bisa ngatasi penyakit kambingnya ya kan? Siapa channelnya bos? Miss One Channel. Miss One Channel ya. Bisa ikut gabung ya teman-teman. Ya. Nih, karena Pak Miss One ini juga ada channel YouTube-nya ya. Dengan apa tadi nama channelnya bos? Diulang lagi. Miss One Channel. Nah. Jadi saya apa yang saya sampaikan itu langsung saya Praktekan. praktekkan di keseharian saya. Jadi Bukan hanya teori lah ya. bukan hanya teori. Jadi yang saya praktekkan itu berhasil. Jadi langsung saya berikan berbagi ilmu lah untuk Bagi ilmu. para sahabat
ternak dimanapun Anda berada itu. Untuk memajukan peternak lah intinya ya. Yang penting kita sama-sama maju, sama-sama semangat lah. Yang pertama semangat dulu, senang sama ternak kambing ini. Kalau untuk penghasilan sudah menjanjikan lah ya. Alhamdulillah. Kalau penghasilan itu ya itu tadi ya, yang lumayan saya sampaikan. Bisa untuk penghasilan pokok dan juga bisa untuk sampingan itu. Kalau kita mau menjadikan penghasilan pokok dari usaha ternak kambing ini ya kita harus benar-benar tekun gitu. Dan juga telaten. Kita harus tahu ilmunya ternak kambing. Kalau tidak tahu ya kita nanti akan kewalahan sendiri gitu. Jadi langkah sebelum beternak itu yang harus diperhatikan apa ini, Bos? Kalau saya Ya. saya sebelum ada kambing, sebelum ada kandang, yang saya mulai dulu tanam rumput. Tanam rumput dulu. Tanam rumput. Nah. Jadi saya belum punya kandang, yang saya mulai itu saya membuat bank pakan. Oh, dari bank pakan. Dari bank pakan itu. Karena 70% dari keberhasilan ternak kambing itu dari pakan itu. Iya, benar. Kalau kita belum ada persediaan itu, kita sudah mendatangkan kambing, apalagi banyak ambisi gitu ya, berambisi. Kambing datangkan ini dari sini, begitu sudah datang pakan tidak ada, terus ilmu untuk membuat fermentasi ataupun silase kita nol, kita akan kewalahan sendiri. Nah, disitulah penyebab kegagalan dari para peternak kambing gitu. Karena biasanya peternak kambing itu berpikirnya gini, mau ternak kambing pasti yang dibeli kambingnya gitu, tapi tidak memikirkan apa kedepannya ini pakannya itu kedepannya itu. Kalau dari awal kita memikirkan masalah pakan ataupun bank pakan ini, kedepannya nanti kita akan mudah untuk memelihara kambing ini. Itu yang pertama pakan. Kalau untuk kesehatan kambing, kalau untuk kesehatan kambing nanti seiring berjalannya waktu kita akan tahu, kita bisa memahami dari kambing-kambing kita ini, dan dari pemahaman itu kita juga bisa mencari solusi dari obat-obatan herbal itu, Mas. Gitu. Kalau obat herbal ini kan kita bisa cari ya di sekitar kandang lah. Makanya kita kalau bisa itu ya minimal tanam yang namanya kunyit ataupun kunir itu, terus jahe, lempuyang gitu. Dan juga itu bisa juga bermanfaat untuk kita, bukan aja cuman buat kambing, buat kita juga perlu itu. kalau untuk pengobatannya ini, Bos, sampai kan sering mengobati kambing yang kendala masuk angin apa gimana? Awal mulanya itu belajarnya gimana itu? Bisa diceritakan? Kalau awal mulanya dulu sebenarnya saya pernah ternak kambing, Mas. Jadi dulu waktu kecil lah. Dulunya sudah pernah. Sudah pernah. Tapi setelah menginjak SMP SMP SMA itu terus saya vakum, tidak pelihara lagi. Dulu ya punya orang tua sih kambing itu. Nah, jadi dari situ saya ada pengalaman sedikit-sedikit mengenai pengobatan kambing ini. Jadi emang untuk pengobatan juga harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Karena penyakit kambing yang paling mematikan menurut saya yaitu cuma dua, keracunan pakan sama kambing masuk ke angin. Itulah yang mengakibatkan kambing itu menyebabkan kematian. Kalau selain itu saya anggap tidak terlalu fatal banget lah, tidak terlalu fatal banget. Karena kalau misalnya gudikan atau flu batuk itu kan bisa bertahan ya, mingguan, itu bisa bertahan. Tapi kalau masuk angin sama keracunan pakan itu nggak pakai hari, jam itu. Menggunakan jam ya. Menggunakan jam. Kalau enggak telat penanganan bisa bablas. Ya, betul itu. Ya, memang tidak semua untuk kambing kembung atau keracunan bisa terobati, tapi setidaknya kita berusaha, ya kan? Betul. Untuk mengobati. Ya, dengan ikhtiar ya yang sebisa kita lah, apa yang kita tahu gitu. Yang penting ada tindakan. Kalau kambing sakit kita obati gitu aja. Ya, soalnya kebanyakan untuk peternak pemula itu terlalu fokus dengan banyaknya kambing
dan hanya memikirkan pakan untuk pengobatan, terkadang lalai. Ya, betul banget itu. Jadi saat kambingnya sakit baru mencari solusi solusi. obat. Akhirnya telat penanganan. Waktu diobati kambingnya sudah terlalu Iya, ini, sudah parah, tidak Parah. tertolong gitu. jadinya tidak tertolong. Jadi langkah awal selain pakan harus belajar pengobatan juga ini bos ya. Pengobatannya betul. Iya. Ini keren ini. Ini Pak Miswan ini sangat menginspirasi ini. Nah. Ini keseharian pakannya apa ini bos? Kalau seharian biasanya rumput odot. Seharian rumput Rumput odot. odot. Tapi Ini ada daun pisang ini ya? ada daun pisang campur-campur saya. Campur-campur. Rumput odot, daun pisang, terus daun staria, terus daun indigo vera, cemilan, daun pisang. Pakai daun Pakai pisang. daun pisang. Karena ini siang hari cemilan Siang daun pisang. hari. Nah, Ini masih hujan ini bos ya. masih hujan. Terus Kalau yang tidak piara mungkin banyak kesibukan. iya, Tapi kalau yang males, ya itu yang repot bos ya. repot. Ya. Sebenarnya kalau kesibukan itu pun kita bisa mengolah itu kan dari apa itu manajemen kita mas. Jadi kalau manajemennya kita bisa, pakannya itu kita bisa ini apa memakai pakan silase ataupun fermentasi itu kalau kita orangnya sibuk. Jadi kita bisa mengawetkannya walaupun kita orangnya sibuk, kita bisa memikirkan pakan yang kita awetkan itu. Jadi tidak selalunya mengarit terus gitu. Tidak ngarit tiap hari ya. Tidak setiap hari ngarit. Saya pun demikian, saya kalau lagi sibuk saya memakai pakan fermentasi itu. Jadi pakan fermentasi buat andalan saya itu. Coba lihat fermentasinya bos. Nah, gitu. Ini sudah jadi nih. Ini yang sudah jadi. Untuk bahannya apa aja ini bos? Ini jenjet jagung ataupun tumpi jagung Ya. yang saya campur dengan ampas tahu. Ini fermentasi. Ini harumnya lumayan harum. Begitu dibuka aja aromanya langsung keluar. Gitu. Ini dapat beli apa cari sendiri ini bos? Kalau tumpi jenjet jagungnya ini saya beli. Dapat beli. Karena ya tergantung kita. Kalau kita mau ngambil dari orang-orang yang punya sedang menggiling itu bisa. Tapi kalau tidak mau repot kita bisa beli satu karung itu kurang lebih 10.000 Oh per karung ya? per karung. Kalau kita sedang musim jagung ya kita nggak usah beli, kita Nyari sendiri nyari ya? sendiri dan juga dari hasil penggilingan jagung kita sendiri gitu. Coba dikasihkan kambingnya ini bos. Bisa. Wah. Oh itu udah dicampur itu? Udah, tapi ini masih ada campurannya lagi ini sebenarnya. Ya. Wes Bisa langsung lihat. ya. Bisa lihat di sini kan. Lahap ya makannya tuh. Ini limbah, ini walaupun limbah bisa kita manfaatkan. Jadi untuk orang-orang yang sibuk ya ini solusinya ini, kalau kita misalnya sibuk tidak bisa ngurusin ataupun tidak bisa ngarit tiap hari ya ini solusinya. Oh. Dengan menggunakan limbah jenjet Limbah jagung. Jenjet jagung. Ini jenjet jagung ini limbah dari hasil penggilingan jagung. Ini mau dijual aja apa bos ini yang bengak-bengok ini bos? Berapa ini bos? Enggak ini. Hah? Enggak. Ngomong saya bawa ini. Mau saya taruh di kandang pink jadi ini artis ini. Berapa? Ngomong sampean. Ini enggak dijual, ini mau buat sendiri ini. Oh buat sendiri, yang mau dijual yang mana? Untuk sementara belum. Waduh belum ini. Nanti nunggu anakannya besar dulu. Nah nanti saya pulang ngosong lah ini. Hah? Yang mana ini yang mau dijual ini? Belum ada ini. Oh ini 2,5 ini kasih nggak ini? Kebun anak? Belum dapat. Belum dapat. Belum. Ini terima kasih untuk waktu dan informasinya bos. Ya, sama-sama. Salam Marit, Salam ngarit, tidak pakai palu. tidak pakai palu. Terus Salam ngarit, salam ternak, tetap semangat. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.